psikoaktif. Biasanya seperti itu. Yang dimaksudkan mengenai gangguan yang berhubungan dengan zat, di mana akan menyebabkan suatu perubahan perilaku baik psikososial, fisiologik maupun perilaku motorik. Batasan-batasan yang penting di sini adalah mengenai substance use dan substance intoksikasi. Jadi di dalam pembelajarannya kita mengetahui penggunaan dan terjadinya suatu intoksikasi atau suatu penyalahgunaan yang versusnya adalah menjadi ketergantungan. Jadi zat-zat psikoaktif ataupun narkotika itu bisa digunakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, tapi bisa akhirnya menyebabkan intoksikasi atau penyalahgunaan zat yang berdampak dependence. Kemudian penting juga mengetahui adanya toleransi dan withdrawal. Ya. 5 kategori utama untuk zat, yaitu golongan depresan, di mana akan menghasilkan suatu perilaku sedasi. Contoh zatnya misalnya di sini adalah alkohol, sedatif, dan obat-obat ansiolitik. Kemudian untuk stimulan, akan terjadi suatu peningkatan dari suasana perasaan, sifatnya begitu. Dicontohkan di sini adalah kokain, nikotin, ataupun kafein. Jadi kalau nikotin kita berpikir mengenai perokok, maka ini termasuk sebenarnya stimulan dan ini termasuk di dalam gangguan penyalahgunaan zat. Kemudian ada golongan opiat, di mana opiat ini biasanya menyebabkan suatu euforia, tapi bisa juga merupakan suatu analgesia. Misalnya ada heroin, ada morfin, ataupun kodein. Halusinogen adalah suatu bentuk zat yang menimbulkan penyimpangan sensori persepsi. Jadi kalau menggunakan zat tersebut muncul gejala-gejala halusinasi misalnya. Ini dicontohkan ada marijuana, ada LSD. Kemudian untuk abuse yang lain, zat-zat yang lain yang di luar depresan, stimulan, opiat, ataupun halusinogen, ada yang disebut dengan zat yang sifatnya inhalan. Anabolik steroid ataupun mungkin juga obat-obatan bisa menjadi abuse ya. Analgetik misalnya yang non narkotik bisa menjadi abuse juga. Inhalan misalnya bensin seperti itu, lem itu bisa digunakan sebagai abuse yang sifatnya inhalan. Ini perspektif substance related ya. Jadi mungkin sepintas, mungkin tidak usah yang ini. Ya, jelas ya. Perspektif pada substance related disorder di sini dicontoh-contohkan ada nikotin, kemudian ice glass, itu golongan bangsanya metamfetamin, crack itu sifatnya semacam kristal metamfetamin, kemudian ada valium yaitu diazepam, yang kristal met itu penggunaan dengan injeksi, kemudian kalut atau metaqualon ya, itu jarang. Sekona itu juga jarang. Alkohol itu sering, di Indonesia pun juga sering, bahkan di pelosok-pelosok itu alkohol yang tidak terkontrol kadarnya itu banyak ditemui dan disalahgunakan. Heroin, kemudian ada crank yaitu amfetamin juga, golongan itu yang sifatnya dihisap, kokain, kafein, fensiklidin, marijuana, ekstasi, kemudian
psilocybin mushroom, jadi jamur ya, yang sering di daerah Bali itu jamur ini dibudidayakan atau dibiarkan dari kotoran sapi. Kemudian LSD dan meskalin ini contoh-contohnya. Yang terbanyak di sini adalah yang nikotin ya, perokok gitu. Kemudian untuk depresan, yaitu yang digunakan adalah penggunaan alkohol. Di sini ternyata alkohol itu memberikan efek secara psikologis dan fisiologis, di mana dia di sistem saraf pusat berfungsi sebagai depresan dan mempengaruhi beberapa neurotransmitter, tapi terutama adalah yang terpengaruh GABA. Pengaruh penggunaan alkohol yang menaun akan terjadi suatu intoksikasi, kemudian withdrawal, dan biasanya berhubungan dengan brain yang akan menyebabkan penggunaan kronik bisa terjadi misalnya demensia atau Wernicke disease. Kemudian bisa juga terjadi adanya fetal alcohol syndrome. Untuk kriteria di dalam DSM-4, kriteria menggunakan untuk alkohol disorder di dalam PPDGC 3 termasuk di F10 sampai 19 ya. Untuk alkohol sendiri itu kalau nggak salah di F19 apa ya. Jadi itu yang khusus mengenai zat. Di sini pada penggunaan alkohol digambarkan bahwa dia diminum melalui saluran pencernaan, dia melalui metabolisme di lambung, kemudian lewat usus, hati, sehingga jalur alkohol itu bisa juga merusak hati pada akhirnya, bukan hanya pada akhirnya di brain ya. Kemudian ini contoh-contoh beberapa fakta secara statistik yang dicontohkan. Ini adalah saya mengambil sumbernya itu di United States. Ternyata bahwa pada kebanyakan adults dewasa itu adalah light drinkers ya. Dia peminum tapi ringan atau mungkin abstainers. Kemudian kebanyakan alkohol itu dikonsumsi sampai kurang lebih 11% oleh populasi masyarakat di US. Kalau di Indonesia sendiri sebetulnya mungkin belum bisa meneliti bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia yang menggunakan itu banyak atau tidak. Di daerah-daerah tertentu, misalnya kayak di Manado mungkin atau di daerah di Medan ya, itu mereka yang biasa menggunakan alkohol mungkin kalau dihitung di situ juga cukup tinggi penggunaannya. Kemudian alkohol juga sangat tinggi di antara Kaukasian di Amerika, sedangkan penggunaan laki-laki juga sering menggunakan, dan abuse alkohol justru lebih sering pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Kepada penggunaan alkohol sering berhubungan dengan perilaku kekerasan. Tetapi sebetulnya alkohol sendiri itu tidak menyebabkan suatu agresivitas. Kemudian alkohol ini secara statistik juga merupakan suatu masalah. 10% di Amerika problem dengan masalah alkohol, dan kebanyakan alkohol baik secara moderate atau mungkin itu pada masyarakat di Amerika ini ya, itu juga alkoholisme itu cukup banyak kayak gitu. 20% dengan problem alkohol yang mengalami alkohol, ada yang spontan mengalami recovery. Sedangkan anhedonia itu bisa terjadi pada mereka yang menggunakan alkohol, yaitu suatu perasaan yang tidak menyenangkan atau indifference atau suatu aktivitas yang tidak nyaman. Jadi tidak ada
keinginan, dorongan untuk melakukan aktivitas apapun, kesenangan apapun, sepertinya sudah tidak ada motivasi seperti itu. Kemudian afektifnya mendatar, flattening, yang ditunjukkan dengan ekspresi emosi yang sangat sedikit akibat misalkan ada sesuatu, untuk merespon ekspresi emosi itu sangat minimal. Tetapi sebetulnya masih sedikit ada suatu perasaan emosi, tapi tidak seperti biasanya responnya hanya sangat minimal, itu yang dikatakan affective flattening. Kemudian sedatif, hipnotik atau anxiolytic substance use disorder, di sini dikatakan bahwa sebetulnya secara natural obat-obat ini termasuk kelompok sedatif, calming, jadi menenangkan, kemudian hipnotik, dia sebagai sleep induce atau artinya membantu untuk tidur. Kemudian golongan ini juga ada anxiolytic, yaitu bersifat untuk mengurangi anxiety, dicontohkan di sini adalah golongan benzodiazepin. Efek seperti obat-obat yang sama dengan large dose pada alkohol, yaitu kombinasi seperti obat-obat dengan alkohol yang sifatnya sinergistik. Pengaruhnya pada penggunaan sedatif hipnotik ini adalah melalui GABA neurotransmitter system, dan di dalam PPDGC ketiga ini juga masuk ke dalam kelompok antara F90 sampai F19 PPDGC 3. Di DSM-4 juga ada kriteria mengenai sedatif, hipnotik ataupun anxiolytic substance use disorder. Golongan stimulan di sini dicontohkan adalah dikatakan dikonsumsi secara luas obat-obat ini di US seperti obat-obat untuk meningkatkan energi, semangat. Dicontohkan di sini termasuk golongan amfetamin, kokain, nikotin, dan kafein. Kalau kafein berarti kopi ya, kokain itu berarti zat, itu dari tanaman juga, nikotin rokok. Jadi sebetulnya rokok ini juga merupakan suatu stimulan yang bisa menjadi suatu abuse nantinya untuk perokok. Jadi kalau orang perokok itu kalau dia sudah memang perokok berat bisa masuk ke dalam gangguan penyalahgunaan zat ini yang disebut, yang kandungannya ada di dalam rokok itu ada nikotin. Kafein juga begitu, tapi ada yang mengatakan bahwa kafein dalam jumlah yang kecil apabila diminum katakanlah sekitar secangkir pagi tanpa gula ada nilai baiknya untuk kardiovaskuler. Kemudian stimulan yang di sini mengenai amfetamin, pengaruh amfetamin di sini adalah akan menimbulkan seorang itu mengalami suatu peningkatan suasana perasaan, menjadi mengurangi rasa lelah, dan di sini dikarenakan ada pelepasan dopamin dan norepinefrin. Efek yang selanjutnya adalah bisa diikuti terjadinya crash, misalnya perasaan depresi dan kelelahan. Jadi kalau penggunaannya terus-menerus akhirnya terjadi feedback efek yang tadinya dia elasi, reduce fatigue atau kelelahan, menjadi sebaliknya. Kriteria amfetamin intoksikasi dapat dilihat di dalam DSM-4. Dan pada intoksikasi amfetamin ini akan menimbulkan respon gejala-gejala psikologik maupun gejala-gejala fisiologi. Gejala psikologi karena amfetamin intoksikasi ini seringkali muncul misalnya menjadi suatu kecurigaan, ya. Sedangkan pada fisiologi berhubungan dengan kardiovaskuler, nadi yang tinggi, tekanan darah tiba-tiba tinggi, bisa seperti itu. Ekstasi dan AI sendiri ini sebetulnya sama-sama juga stimulan, tapi dia tidak ada crash ya seperti pada golongan amfetamin.
Kedua obat tersebut, baik amfetamin ataupun ecstasy and ice ini, sama-sama menyebabkan suatu dependensi. Kemudian golongan stimulan yang lain adalah kokain. Pengaruh kokain di sini adalah secara singkat akan menimbulkan sensasi peningkatan emosi, suasana perasaan, mengurangi kelelahan seperti pada amfetamin tadi, dan efek terhadap menekan uptake dari dopamin. Sedangkan kokain itu sangat adiktif, tetapi perkembangan untuk menjadi adiksi itu lambat. Kemudian kokain ini digunakan di Amerika sudah sangat berkurang pada akhir-akhir ini. Ini juga bisa didapatkan di dalam DSM maupun PPDGJ, dan kokain ini bisa menimbulkan intoksikasi ataupun withdrawal, di mana pengaruh-pengaruh gejalanya baik secara psikologik maupun gejala secara fisiologik. Pada orang yang menggunakan golongan stimulan ini, saat dia mengalami withdrawal, maka yang terjadi dia menjadi depres dan muncul bisa gejala-gejala psikotik, misalnya kecurigaan, paranoid yang sangat kuat. Kemudian untuk nikotin, ini zat yang ada di dalam rokok ya, dia menstimulasi dari sistem saraf pusat. Khususnya dia ada sebagai nikotinik asetilkolin reseptor. Dan penggunaan nikotin ini memberikan sensasi yang relaksasi, rasa tenang, rasa nyaman. Dan nikotin ini juga sangat adiktif. Mereka yang perokok biasanya kalau semakin kuat merokoknya, kemungkinan ada suatu suasana perasaan yang tidak baik, dan harapannya dengan merokok akan muncul relaksasi atau perasaan yang tenang tadi. Tapi tidak disangka bahwa ini sangat adiktif, sehingga penggunaan rokok itu akhirnya setiap saat meningkat jumlahnya, yang tadinya hanya sebatang mungkin setelah makan, selanjutnya mungkin lebih dari itu, kadang 1 pak atau 2 pak sehari bisa habis. Ini penggunaan stimulan, dicontohkan ada alkohol, kemudian heroin dan nikotin. Pada bulan ke-6 ke-9 ini baru mulai menurun ya. Jadi relapse rate for nikotin dibandingkan dengan alkohol dan heroin. Pada penggunaan kafein yang ini biasa banyak didapat di kopi, dan pada umumnya yang banyak pengguna ya untuk kafein ini. Sebetulnya kafein bukan hanya di kopi, tapi juga ditemukan pada teh, mungkin minuman soda, cola, kemudian juga produk koko ya. Kafein di sini melakukan blok reuptake dari neurotransmitter adenosin. Dosis yang kecil dia akan meningkatkan mood dan mengurangi rasa kelelahan. Jadi kalau penggunaannya kecil mungkin nyaman gitu. Di Amerika penggunaan itu lebih dari 90% mereka perokok, karena laki maupun perempuan di sana juga lazim ya menggunakan rokok. Dan penggunaan yang rutin maka akan mengakibatkan toleransi dan dependensi. Di toleransi itu akan menimbulkan respon yang sama nyaman, kebutuhan itu dengan jumlah yang digunakan semakin meningkat, ya akhirnya menjadi dependensi. Opioid ini secara alami didapatkan pada tanaman opium poppy dengan akan memberikan efek narkotik, yaitu biasanya suatu analgetik yang cukup kuat ya. Dan opioid ini alamiah ada dan secara sintetis juga bisa diproduksi sebetulnya, yang memberikan efek seperti narkotika dan sering digunakan sebagai analgetik. Dicontohkan di sini ada heroin, ada opium, ada kodein dan morfin. Kodein sini bisa
digunakan mereka yang untuk penekan batuk ya, antisusif yang kuat untuk mereka yang misalnya batuk tidak bisa diatasi dengan obat-obat yang lain. Pengaruh opioid ini akan mengaktifasi bodies enkephalins dan endorphins. Pada dosis yang rendah, dia akan menimbulkan suatu euforia, draw sense, dan slow breathing. Ya, jadi relax sepertinya ya di situ. Sedangkan dosis yang tinggi, maka bisa menyebabkan sampai akhirnya menimbulkan kematian. Withdrawal symptom itu bisa terjadi pada penggunaan yang rutin dan pengguna sudah berat ya, maka bisa terjadi gejala-gejala withdrawal. Untuk opioid dan baik intoksikasi maupun withdrawal bisa Anda baca juga di DSM-4 ataupun di PPDGJ yang ketiga. Golongan halusinogen di sini secara alami bahwa penggunaan ini banyak yang dipakai ya, dan karena sifatnya memang halusinogen maka dia bisa menyebabkan halusinasi bahkan delusi yang menimbulkan gejala-gejala paranoid. Contoh adalah marijuana misalnya. Marijuana ini chemical is tetrahydrocannabinol. Dia menghasilkan beberapa gejala, misalnya ada mood swing, paranoia, ataupun halusinasi. Kemudian berdaya pada motivasi tidak begitu umum, misalnya pada motivational syndrome. Kemudian mengenai tanda mayor pada withdrawal dan dependensi, di sini dikatakan bahwa ini tidak terlalu khas munculnya. Pada opioid itu misalkan dia terjadi suatu intoksikasi, maka gejalanya berbeda dengan yang withdrawal dan bentuknya cukup khas bedanya. Kemudian untuk LSD dan halusinogen yang lain dikatakan bahwa pada umumnya bentuk-bentuk LSD itu suatu bentuk umum dari obat-obat yang sifatnya halusinogenik. Dia bisa menimbulkan kecenderungan toleransi yang sangat cepat terjadinya, dan akhirnya bisa juga muncul suatu tanda-tanda withdrawal apabila dia begitu saja melepaskan zat tersebut. Bisa terjadi suatu masalah terjadinya gejala psikotik, yaitu delusi dan juga halusinasi. Jadi kadang munculnya seperti orang schizofren, tapi ternyata setelah ditelusuri dia ada riwayat penggunaan dari zat-zat tadi. Abuse yang lain misalnya penggunaan inhalan, di sini dicontohkan misalnya volatil solvent yang dihisap ya, misalnya ada bensin atau mungkin lem, itu seringkali disalahgunakan. Kemudian cat, hairspray, nitrous oxide misalnya. Dan inhalan ini sebetulnya diserap itu cukup cepat dan mempunyai efek yang sama dengan intoksikasi pada penggunaan alkohol. Jadi meskipun hanya menghisap, tetapi ternyata intoksikasinya sama dengan mereka yang menggunakan atau minum alkohol. Kemudian toleransi dan gejala yang cukup panjang dengan withdrawal, terjadinya withdrawal. Jadi biasanya kalau memang sangat cepat reaksi intoksikasinya, maka untuk withdrawalnya juga cukup jelas ya di situ. Kemudian golongan anabolik steroid. Di sini steroid atau sintesais dari testosteron
biasanya digunakan secara medis untuk meningkatkan body mass. Jadi misalnya ini sering dipakai untuk doping ya, untuk mereka yang olahragawan supaya otot-ototnya terbentuk dan kuat, maka bisa menggunakan anabolik steroid ini. Sebetulnya steroid sendiri juga tidak banyak dihasilkan di produksi ya. Steroid ini dapat menyebabkan long term mood disorder, disturbance, jadi gangguan mood yang sifatnya cukup panjang dan menimbulkan masalah fisik. Kemudian yang lainnya adalah di sini dikatakan yang disebut designer drug, yaitu obat-obat yang dihasilkan oleh suatu company farmasi yang digunakan untuk penyembuhan penyakit ya. Sebagai contoh misalnya ada ekstasi, MDMA, BDMPA, ketamin misalnya, juga itu kan sebetulnya digunakan untuk mereka pengobatan. Ada obat anestesi juga, ada obat-obat yang misalnya untuk anak-anak hiperaktif. Dan obat-obat ini ternyata cukup tinggi untuk terjadinya suatu sensasi auditorik ataupun persepsi visual. Kemudian untuk yang lain, kelompok yang lain itu adalah yang dapat mempengaruhi secara genetik maupun family. Studi di sini mengatakan bahwa substance abuse adalah suatu komponen, bisa merupakan suatu genetik komponen yang terutama fokus misalnya pada penggunaan alkohol dan pada genetik, perbedaan genetik pada metabolik alkoholisme dan multiple gene melibatkan ada mereka yang penggunaan abuse. Jadi mereka yang menyalahgunakan itu seringkali juga di dalam keluarganya mereka ada riwayat ya, mereka penggunaan alkohol misalnya atau mungkin substance abuse yang lain. Kemudian pengaruh secara neurobiological ya, di sini dikatakan bahwa secara neurobiologi dalam penelitian dikatakan di dalam otak akan menimbulkan suatu rasa yang nyaman atau tenang. Karena di sini dia akan berpengaruh di center dopamin, midbrain, frontal cortex. Kemudian juga neurotransmitter yang lain di sini akan menimbulkan suatu hambatan pengaruh pada kecemasan atau negatif efek. Mungkin ini juga akan dihambat. Kemudian pada dimensi psikologi, maka peran ini akan bisa menimbulkan hal-hal yang positif dan negatif. Misalnya pada penggunaan self medication dan tension reduction hypothesis di sini. Kebanyakan bahwa substance abuse ini akan melakukan suatu skop yang menimbulkan negatif efek. Ada juga mengenai opponent proses teori yang di sini Mbak menjelaskan terjadinya crash setelah penggunaan dan kemudian akan menimbulkan keep people atau masyarakat itu dalam penggunaan tersebut akan menjadi akhirnya akan berhenti atau gagal menggunakan itu lagi. Kemudian juga peran pada ekspektansi efek, di mana ekspektansi efek ini mempengaruhi penggunaan obat dan terjadinya relapse, artinya dia akan kambuh menggunakan lagi. Dia akan menyebabkan dimensi psikologi yang kemudian
Untuk masalah sosial dan dimensi cultural di sini, biasanya penggunaan itu dipengaruhi oleh media, mungkin family, atau mungkin pasangan, orang tua, dan mungkin keluarga yang mengkritisi itu. Kemudian masalah sosialnya lagi adalah misalnya sign of moral weakness ya. Di sini drug abuse akan gagal melakukan self control. Pengaruh faktor budaya juga mempengaruhi manifestasi dari penggunaan obat-obat tersebut. Jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang sepertinya itu sebagai suatu budaya yang saya tadi singgung sedikit mengenai penggunaan jamur yang dari kotoran sapi itu di daerah Bali ya. Jadi penggunaan tersebut. Kemudian juga faktor-faktor misalnya kayak di Manado itu penggunaan alkohol kan biasa untuk acara-acara ritual, juga di Medan ya. Itu penggunaan itu biasa daerah-daerah tertentu, maka itu akan mempengaruhi dari penggangguan penyalahgunaan zat tersebut. Jadi faktornya sangat kompleks pada seseorang yang mengalami penyalahgunaan itu, apakah sosial, faktor budaya, psikologi, faktor neurobiologi, kemudian masalah genetik, semuanya akan saling bisa berpengaruh untuk menjadi suatu penyalahgunaan. Di sini dicontohkan tadi model penyalahgunaan yang berdampak dari substance related disorder integratif model, jadi masalah sosial budaya. Di situ memang dia menggunakan obat tersebut, menggunakan zat tersebut, sehingga dengan pengaruh media, mungkin orang tua yang menggunakan, pasangan, kurangnya pengawasan orang tua, akhirnya dia menjadi drug use, sehingga ini mengakibatkan suatu psikososial stres, yang akhirnya berdampak menjadi obat itu bukan hanya use, tapi akhirnya menjadi abuse, disalahgunakan, yang berlanjut menjadi drug dependence. Pada psychological influence di sini akan bisa berpengaruh positif, negatif, maupun pengaruh secara kognitif. Nanti berjalan lagi menjadi psikososial stressor, akhirnya dia menjadi abuse. Pada pengaruh biologikal di sini adalah sensitivitas terhadap obat penggunaan tersebut, kemudian akan mengakibatkan stresor psikososial, akhirnya dia menjadi abuse, akhirnya dia menjadi drug dependent. Biological treatment pada gangguan penyalahgunaan ini dengan substitusi agonis ya. Di sini menggunakan obat-obat kimia yang mempunyai komposisi yang mirip yang digunakan dari obat-obat yang di-abuse tadi. Tetapi mungkin obat-obat ini tentunya nilai adiktifnya akan lebih kecil dibandingkan yang obat menjadi abuse tadi. Sebagai contoh di sini penggunaan metadon untuk adiksi heroin dan nikotin gum atau patch. Maka untuk supaya tidak terjadi withdrawal, setelah dia dilepas dari penggunaannya heroin, maka diberikan terapi metadon. Jadi mirip kerjanya, tetapi sebenarnya tidak adiktif seperti heroin. Kemudian terapi secara antagonis. Jadi obat-obat yang sifatnya menekan atau memberikan counteraksi terhadap efek positif dari zat tersebut. Sebagai contoh, naltrexone ini digunakan pada mereka yang opiat adiksi dan masalah-masalah yang mereka menggunakan alkohol. Kemudian biologi treatment yang lain di sini
adalah aversive treatment. Jadi obat-obat yang dibuat secara injeksi, di mana disalahgunakan di sini, maka dengan aversive treatment memberikan rasa yang tidak nyaman, sehingga orang itu akan tidak ingin lagi menggunakan zat tersebut. Sebagai contoh di sini antabuse untuk alkoholisme dan silver nitrat untuk nikotin addiction. Karena setelah menggunakan zat tersebut, maka dia akan tidak ingin lagi menggunakan nikotin tadi, karena setelah diberikan aversif itu, penggunaan zat tersebut jadi tidak nyaman. Efikasi daripada biological treatment dikatakan pada umumnya seringkali tidak efektif apabila hanya digunakan sendiri. Jadi harus ada terapi yang lain. Terapi secara psikologikal di sini masih banyak perdebatan juga. Ada yang disebut dengan debat over control use versus complete abstinence as treatment goal, tujuannya itu pada pasien rawat inap maupun di pasien rawat jalan. Kemudian secara program support di komunitas, ada suatu kelompok-kelompok, misalnya alkohol anonisme yang dalam satu kelompok itu di dalam masyarakat nanti diberikan suatu program support terapi sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan seem helpful and strongly encourage pasien. Treatment psikososial yang lain di sini diberikan adanya komponen komprehensif treatment dan pencegahan, terapi pencegahan. Ada yang disebut dengan individual dan grup terapi. Jadi dalam suatu kelompok misalnya untuk suatu grup terapi untuk alkohol misalnya seperti itu. Maka masih dilakukan ada program sendiri. Aversion terapi dan convert sensitisasi. Ada contingency management. Ada community reinforcement. Kemudian juga relapse prevention, pencegahan dari supaya tidak kambuh lagi. Ada juga yang disebut preventative effort melalui edukasi. Di sini disimpulkan bahwa di dalam DSM-4 dan DSM-4-TR ada 4 kelas yang berhubungan dengan masalah zat tadi, yaitu golongan depresan, stimulan, opiat, dan halusinogen. Kemudian juga ada mengenai spesifik diagnosis, yaitu penggunaan itu akan menimbulkan dependensi, abuse, intoksikasi, atau withdrawal. Masing-masing golongan itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Kemudian kebanyakan obat-obat psikotropik yang sifatnya dopaminergic akan menimbulkan suatu jaras dopaminergic ini seringkali itu muncul pada zat-zat psikotropik. Jadi ya maksudnya bukan hanya golongan narkotik itu, tetapi yang masuk golongan dopaminergic pleasure pathway pada otak itu ada banyakkan obat-obat psikotropik. Faktor psikososial dengan pengaruh faktor biologi ini yang menimbulkan suatu substance disorder. Jadi seringkali bukan hanya masalah psikososial saja atau masalah biologi saja. Jadi ada suatu komprehensif antara faktor-faktor tersebut yang akhirnya seseorang menjadi penyalahguna. Untuk treatment atau pengobatan pada substance dependent ini seringkali masih banyak kurang berhasilnya. Karena itu dibutuhkan seseorang dengan motivasi yang sangat kuat untuk akhirnya nanti bisa berhasil. Selain itu juga program treatment yang sifatnya komprehensif juga, bukan hanya dari satu masalah psikososial saja, masalah biologi saja. Kemudian
banyak hal yang berkembang yang akhirnya menimbulkan orang menjadi menyalahgunakan. Jadi kita memang harus hati-hati dan dampaknya juga bermacam-macam tadi ya. Ada yang dependen, ada yang adiksi, kemudian withdrawal, ada yang intoksikasi. Ini kemungkinan seseorang bisa menggunakan dari pengaruh sosial. Yang pertama misalnya belum terjadi paparan, mungkin baru berkomunikasi, ketemu, mungkin menceritakan dari media, yang kemudian masuk ke social influence yang kedua, di mana di sini sudah ada ekspektasi kemungkinan sosial ataupun budaya yang menggunakan, maka akhirnya menjadi penyalahguna atau penggunaan obat yang berdampak akhirnya menjadi drug abuse. Juga pengaruh-pengaruh psikososial. Apakah dia tidak menggunakan, yang akhirnya dia menggunakan, yang kemudian dia menjadi abuse. Begitu juga faktor biologi. Jadi tidak bisa hanya satu hal, ini memang sangat kompleks, sehingga di dalam penanganan pun juga sangat kompleks di situ. Depresan di sini contohnya tadi sudah disebutkan, ada alkohol, ada barbiturat, golongan benzodiazepin. Kemudian dia berpengaruh sebagai peningkatan sistem saraf pusat, mengaktifasikan sehingga dia menjadi tidak depresi lagi dengan penggunaan itu misalnya. Dan juga mengurangi tingkatan ketegangan ya, body arousal di sini, yang berdampak akhirnya orang mengalami suatu relaksasi. Kemudian stimulan di sini dicontohkan ada amfetamin, kokain, nikotin, dan kafein. Stimulan di sini sifatnya juga seringkali digunakan sebagai kayak doping ya, pada olahragawan juga bisa. Karena secara fisik kemampuannya juga meningkat. Energinya juga meningkat. Suasana perasaannya meningkat. Kemudian opiat, di sini contohnya adalah heroin, morfin, dan kodein. Di mana kodein ada yang digunakan dengan dosis kecil itu sebagai obat batuk ya, misalnya. Di sini pengaruhnya nikotin akan mengurangi rasa sakit dan membuat tidur itu menjadi lebih enak dengan penggunaan obat tersebut. Karena dia akan merangsang di otak mengeluarkan endorfin. Sedangkan pada halusinogen, contohkan ada marijuana, LSD, dan ekstasi. Di sini akan mempengaruhi emosional persepsi, penyimpangan dari mental, dan terjadinya suatu distorsi yang kadang sifatnya sangat dramatik. Yang muncul dampak dari sensori persepsi itu. Mungkin halusinasi, yang sering adalah halusinasi visual pada orang-orang yang menggunakan halusinogen ini. Untuk treatmentnya, jadi secara disimpulkan tadi, dibagi dalam dua kelompok, ada yang sifatnya psikososial dan sifatnya biologi. Di mana pada yang psikososial bisa dilakukan pada pasien yang sedang dalam perawatan, atau juga misalnya mereka yang alkohol anonimus, atau mungkin juga dengan aversi terapi ini dengan meng-create negative association dengan penggunaan obat-obat itu, misalnya dengan shock with drinking, imagining nausea with cocaine use misalnya, aversi terapi. Jadi kemudian kontingensi manajemen terhadap perubahan perilaku dan adanya community reinforcement misalnya, dan juga psikososial treatment ini dipakai untuk pencegahan relapse. Terapi biologi ini ada agonis substitusi
Jadi memberikan zat yang mempunyai respon atau kerja yang mirip dengan zat yang di abuse tadi, tetapi yang nilai adiksinya minimal atau mungkin diharapkan memang tidak ada. Sehingga tidak terjadi withdrawal pada mereka yang menggunakan dengan terapi biologi ini. Kemudian juga ada antagonis substitusi dengan memblok salah satu efek obat dengan obat yang lain, misalnya penggunaan naltrexone untuk opiat dan alkohol. Ada juga yang namanya aversive treatment, di mana membuat obat yang biasa digunakan itu mempunyai respon yang sangat tidak menyenangkan, sehingga yang bersangkutan mempunyai akhirnya tidak ingin menggunakan obat tersebut karena respon atau reaksi yang digunakan jadi tidak enak. Kemudian obat-obat yang dipakai untuk membantu melakukan recovery seseorang yang dalam kondisi adanya withdrawal symptom. Misalnya menggunakan clonidine untuk mereka yang withdrawal dengan opiat atau penggunaan obat-obat sedatif yang menggunakan alkohol. Mungkin demikian yang bisa disampaikan untuk kuliah mengenai nafsa ya. Selanjutnya silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan pada kuliah ini. Silahkan kalau ada yang mau. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai nafsa. Jadi obat-obat itu dikelompokkan sesuai golongannya, kemudian sifat obat itu bisa terjadi ada 4 hal tadi, kemudian untuk penata laksanaannya secara garis besar sudah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih cukup panjang. Nanti kalau nggak ada yang tanya, tak isi yang lain malahan kuliahnya. Kasus-kasus di rumah sakit untuk penyalahguna mungkin juga tidak sebanyak yang Anda bayangkan, kasus kayak psikotik ya, dan relatif jarang sebetulnya. Dan mereka yang menyalahgunakan masuk rumah sakit pada umumnya juga tergantung trennya. Misalnya untuk saat sekarang penggunaan opiat, mereka penyalahguna hampir tidak ada di rumah sakit. Yang banyak adalah misalnya golongan obat benzodiazepin. Kemudian kalau dulu dikatakan namanya pelcopro ya, ada heximer yang trihexyphenidyl yang digunakan, ada mugadon dan sebagainya. Terus diazepam, clonazepam ya, itu kalau orang-orang yang mereka menggunakan clona katanya pil buto hijau karena bungkusnya hijau. Alkohol, tapi untuk bangsanya marijuana, opiat, amfetamin relatif cukup banyak, masih banyak digunakan. Dan biasanya mereka yang menyalahgunakan itu di masyarakat kayaknya nggak ada kasusnya, rumah sakit kayaknya nggak ada, padahal yang menggunakan mungkin cukup banyak ya. Untuk pengobatan mereka juga tidak mudah, nanti ke rumah sakit takut dilaporkan ke polisi, sehingga penggunaan saja kan kena hukum ya, undang-undang peraturan. Nanti urusannya jadi dia dapatnya dari mana, beli di mana, urusannya dengan pengedar. Jadi sangat dilema untuk mereka yang menggunakan untuk mendapatkan pengobatan juga. Silakan, ada yang mau ditanya? Itu tadi yang belum terbahas mengenai ganja ya. Saya ada, kalau ganja itu sebetulnya lebih mudah untuk ditangani karena tidak begitu adiktif seperti zat-zat yang tadi. Bisa dalam penata laksananya misalkan menggunakan langsung dilepas dengan
yang namanya terapinya Poltergeist. Biasanya menggunakan langsung tidak boleh menggunakan gitu bisa, tapi untuk bahasanya opioid, heroin, marijuana, amfetamin itu susah untuk bergerak melepas begitu saja. Alkohol juga susah, tapi kalau kanabis lebih mudah. Kalau kanabis kalau di daerah Aceh ya, itu kan banyak yang ditanam katanya untuk bumbu, penyedap masakan, untuk supaya daging itu cepat empuk misalnya. Tapi ada nilai jenis-jenis kanabis juga banyak gitu. Ada yang digunakan sebagai pengobatan juga. Silakan, ada yang mau nanyakan? Ini masih ada yang ikut kuliah? Apa sudah pada ngantuk semua? Mungkin belum ada pertanyaan, Dok. Belum, tak lanjutkan, tak singgung kanabis sedikit ya. Kuliahnya ya kalau begitu. Kok putus ya Mbak ya? Mbak Fat. Sholat po. Putus ya? Putus sih Mbak Fat. Mbak Fat ya? Putus sih Mbak. Anu kok kon bungkir rapat baru. Loh. Kok putus? Jadi ini lagi ya, kesini lagi. Enggak Bu, ini lainnya dimasukkan Bu. Yang ya ini meet Google atau langsung IUK ini? Enggak, ini kan sudah masuk webnya Bu. Nah ini Ibu tinggal masukkan ini yang sini. ini IUK enggak, ini. Di sini Bu, linknya di sini mawon. Kan ada. Diklik aja. Iya. Ibu masih ingat linknya? Ini kan ada tulisan di situ linknya. Yang itu tuh IUK itu meet Google itu tuh. Nggih. IUK TDC ini tuh. Nggih. Oh ya. Subscribe. Pakai spasi nggak? Enggak. Pakai TDVZ. TDVZ. Subscribe. EJU. Langsung enter. Gabung. Aku buka ini tiba-tiba Kan sudah tahu. Nah ini lagi diproses sama adminnya sana. Nah ini kan saya mau buka ini. Nah. Tiba-tiba mati ya. Nah ini bentar lagi Bu. Orangnya ada yuk punya apa ini sih oke. Tinggal sekali lagi. Ibu tinggal berapa pertemuan sekali. Nah, terus ini langsung pencet yang hijau ini Bu. Bergabung. Gabung sekarang. Nah ini kan
sudah mulai masuk Bu. Nah ini karena Ibu pemateri jadi volumenya di mikrofonnya dinyalakan Bu. Dari mana sih suaranya? Kayaknya dari perangkatnya Ibu, cuma nggak tahu dari perangkatnya Ibu, cuma nggak tahu. Dari ini. Dari ini. Dari mana? Kalau baca. Sudah ya, udah masuk belum? Sudah ya, udah masuk belum ya? Udah ya. Tapi enggak. Cukup volumenya di besarkan. Ini ya. Cukup ya. Suaranya ya masih. Apa ya? Dimatikan dulu aja ya. 40 menit. Ini sudah. Tapi kok speakernya di ini kan Ada feedback ya. Maaf dok, ini biar suara tidak menggema, satu device aja dok. Ya. Satu apa? Biar suaranya tidak menggema, pakai satu device aja. Pakai satu device apa yang Suara aja. Oh, recordnya. Nggih. Nah, Kok bisa dua gitu? Nggak tahu. Mungkin tadi waktu ini kan buka lagi, ini belum nutup. Kan disuruh nulis harusnya kan untuk ini aja kan nggak apa-apa. Iya, nah, terus ternyata kerekam dua-duanya. Harusnya kan bisa di enter di situ tuh. Iya. Ini langsung deh. Yang ini nggih? Yang ini tuh. Iya. Ini sudah. Sudah yang volume. Yang kemarin kenapa ya? Ini ya, kita coba buka sedikit mengenai kanabis ya. Oke.
kanabis atau ganja. Ini oke, ini kita ambil yang penting-penting aja, slide-nya supaya Anda juga bisa memahami mungkin kerja farmasinya, efeknya, fungsi terapeutiknya ada juga, meskipun mungkin dia harus hati-hati, jenis-jenis kanabis cukup banyak. Ini contoh kasusnya, mungkin kita lewat aja lah. Di Cina itu untuk ganja itu sudah sejak 6.000 tahun yang lalu, sedangkan di Amerika kanabis digunakan sudah cukup lama juga, lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Kanabis ini termasuk zat psikoaktif. Mekanisme kerja untuk farmakologisnya mungkin sepintas aja, dia termasuk di benzopiran chemical yang ditemukan dari bunga kanabis. Strukturnya adalah ini, ada lidofilik, saya perintahannya mungkin sekedar pengetahuan aja. Reseptor kanabis itu spesifik di CB1 brin di jaringan perifer dan CB2 imun sistem. Dia berikatan dengan G protein dan kemudian bisa menimbulkan respon euforia, sehingga ada sifat stimulannya juga melalui mesolimbik dopaminergic neuron, seperti obat-obat abuse yang lain. Di sini delta 9 THC, CB1 reseptornya, ada neurotransmitter, kemudian reseptor di mana kemudian dia akan mempengaruhi pelepasan dari CB1 reseptor, masuk kembali ke sinaps, cannabinoid reseptor. Jadi pengaruh penggunaan cannabinoid pada sentral mediasi. Cannabinoid reseptor antagonis di sini contoh biokimiawinya, sediaannya, kemudian dan ternyata pada ganja ini seringkali menyebabkan terjadinya skizofrenia. Hipotensi, apakah termasuk hipotensi masalah penggunaan cannabinoid ini? Di sini risiko yang sangat tinggi pada penggunaan itu terjadinya disforik dan gejala-gejala psikotik. Pada penggunaan yang reguler maka terjadi lower respiratory risiko pada, atau jika penggunaannya dengan titrasi dosis. Kemudian risiko yang sangat tinggi juga terjadinya suatu dependensi, khususnya yang terjadi pada remaja, dan juga bisa menimbulkan suatu cognitive impairment atau hendaya kognitif, pernafasan, kognitif, dependensi, kayak begitu ya. Ini lewat saja. Efek dari kanabis di sini mengalami suatu euforia atau distorsi persepsi. Pada mental symptom, di sini terjadinya negatif symptom pada
gangguan skizofrenia kalau berkembang menjadi skizofrenia, di situ dikatakan adanya suatu ansietas. Sedangkan gejala fisik yang bisa dialami ada nausea, anoreksia, dan mungkin terjadinya suatu cancer, dan ada suatu kenapa bisa muncul menjadi suatu HIV dari physical simptomnya ini. Efek mental di sini ada eufori, relaksasi, dan rasa yang nyaman, nafsu makan yang meningkat, kemudian disinhibition, ada pengaruh fisik, adanya suatu vasodilator atau bronchodilator di pernafasan. Prevalensi dari penggunaan kanabis ini ternyata di Australia ya tahun 2007 cukup tinggi 33,5%. Kedua adalah penggunaan ekstasi. Yang sudah sangat jarang adalah heroin. Ini perubahan pengguna dari waktu ke waktu. Kanabis, heroin, amfetamin, kokain, dan ekstasi. Ternyata pada tahun 91 cukup tinggi untuk kanabis, itu rata-rata dari 91 sampai 2007 cukup tinggi penggunaannya dibandingkan heroin, amfetamin, maupun kokain dan ekstasi. Kita lewat saja perubahan pola penggunaan kanabis cukup tinggi ya, sangat sering digunakan sampai 96%, dan risikonya meningkat seiring dengan dependensinya, dan banyak digunakan pada kelompok-kelompok yang rentan ternyata. Mudah menjadi suatu skizofrenia, atau mungkin pada remaja terjadinya suatu gangguan perilaku, conduct disorder. Penggunaan dengan meningkatnya usia. Ternyata rata-rata tinggi penggunaan baik alkohol, marijuana, itu pada usia mulai dari remaja sampai mulai meningkat ya, remaja sampai usia dewasa muda itu, terutama alkohol ya, rokok, marijuana. Kita lewat saja. Harms of cannabis use. Pada pengaruh akut itu ternyata bisa muncul terjadinya suatu kecemasan, disforia, panik, ataupun paranoia. Jadi penggunaan adverse-nya kalau menggunakan cannabinoid atau ganja itu bisa muncul terjadinya kecemasan, disforik, panik, ataupun paranoia. Kemudian impairment atau daya mengenai kognitif dan psikomotor misalnya pada saat intoksikasi. Psychotic symptom jarang, ini tergantung dari tingginya THC atau cannabinoid ataupun ganja yang digunakan, dan juga dari kerentanan orang yang menggunakan tersebut. Accidental injury bisa terjadi pada saat mereka menggunakan ya ganja tersebut. Kemudian adverse effect yang kronik itu adanya suatu intoksikasi kronik, dependensinya. Sedangkan pada remaja maupun yang sedang berkembang dan sekolah itu kan berpengaruh terhadap
performanya, kemudian motivasinya, learningnya, memorinya juga akan mengalami gangguan, ada penggunaan kronik. Kemudian penyakit-penyakit respiratori juga berpengaruh pada mereka yang maternal maupun paternal, penggunaan paternal use. Dan berdampak akhirnya bisa mengalami suatu kondisi psikosis ataupun khususnya mengalami gangguan schizofren. Pada alkohol pun sangat mirip dengan ganja, kemungkinan terjadi schizofren pada mereka pengguna itu adalah cukup tinggi, terutama mereka yang menggunakan kronis ya. Ini pada remaja yang sedang berkembang, pengaruh performa pendidikan, progresnya juga terhadap kuatnya penggunaan sangat mempengaruhi dari perkembangan si adolesen tersebut, remaja. Dan pengguna ini juga bisa menyebabkan suatu kondisi akhirnya mudah mereka untuk menggunakan zat-zat yang lain. Sehingga akhirnya yang digunakan bukan hanya ganja saja, tapi zat yang lain dari multidrug. Pengaruh pada pernafasan, terutama ganja itu penggunaannya adalah karena merokok, sehingga pengaruh respirator, efek pada pernafasan cukup tinggi. Seperti juga sama dengan tembakau. Ganja dengan merokok menyebabkan suatu bronkitis yang kronik ya. 20-30% menimbulkan batuk, kemudian berdahak. Secara histopatologi perubahan pada bronkus gambarannya bisa ada suatu gambaran bronkitis akut, kronik ataupun terjadi suatu displasia. Kemudian respon imunologi yang menurun, terganggu, berkurang, terjadinya suatu pulmonary alveolar macrophage. Fungsi respiratori juga akhirnya akan terganggu atau menurun. Dibandingkan dengan tembakau, maka terjadi suatu kondisi kesehatan masyarakat yang lebih kecil dibandingkan pada tembakau. Sedangkan pada yang kalau personal maka risikonya akan lebih besar. Pada kanabis atau ganja dengan psikosis, ternyata pada psikosis yang disebabkan karena ganja itu adalah karena toxic psikosis. Misalnya di sini adalah direct result dari intoksikasi kanabis. Pada functional psikosis ini karena persisten kanabis yang digunakan tidak penggunaannya itu tidak terlalu lama, tetapi menetap, sehingga bisa terjadi fungsional psikosis di sini. Kanabis ini juga mempunyai faktor risiko untuk terjadinya schizophrenia. Apakah dia menjadi presipitasi atau mencetuskan atau memperburuk kondisi schizofren itu. Pada tingginya prevalensi penggunaan dari kanabis ini, khususnya suatu periode yang mempunyai risiko untuk menimbulkan suatu psikosis,
Jadi ternyata kanabis ini lebih berhubungan sering dengan psikosis itu sendiri. Apakah nantinya dia menjadi psikosis khususnya schizofren, atau dia karena dia rentan akhirnya tercetuslah psikosis itu dengan penggunaan kanabis, atau sebetulnya dia sudah mengalami suatu gangguan skizofrenia sehingga dia menjadi lebih jelas lagi kejadian skizofrenia itu. Jadi perlu dilakukan observasi klinik yang baik, mungkin juga suatu penelitian lanjut ya supaya bisa mengetahui. Dan gejala-gejala yang terjadi pada penggunaan kanabis yang muncul gejala psikotik, seringkali juga gejala-gejala paranoia yang muncul. Di sini ganja yang dapat mempresipitasi terjadinya skizofrenia dibuktikan dengan penelitian longitudinal di 3 negara. Dan ganja ini yang dikatakan menyebabkan eksaserbasi skizofren itu secara di penelitian, secara clinical evidence-nya, secara retrospektif studi, prospektif studi maupun intervensi studi sudah dilakukan yang mengatakan bisa terjadi suatu eksaserbasi skizofrenia. Kemudian ini presipitasi terjadinya skizofren, evidence untuk presipitasi skizofrenia. Kita lewat saja. Untuk pencegahan pada masalah penggunaan kanabis itu ada model secara public health di sini yang dilakukan dengan health education misalnya di situ, kemudian problem seringkali pada young people ya, orang yang sering menggunakan kanabis tersebut. Yes, ini gitu. Kemudian mengenai gangguan pada penggunaan kanabis, assessment di sini secara kuantitatif dan diketahui frekuensi dari penggunaan itu. Jadi kita harus mengetahui bahwa jumlah yang digunakan dari zat itu, kemudian frekuensinya yang penggunaan kita harus bisa mengetahui. Kemudian apakah ada faktor predisposisi yang menimbulkan gangguan psikotik itu? Misalnya ada psychiatric illness yang lain atau penggunaan substance misuse yang lain. Komplikasinya bisa fisik, psikologi maupun sosial. Gambaran klinik pada dependensi yang menggunakan kanabis bisa muncul adanya suatu withdrawal syndrome, kemudian adanya kompulsif, sering pada banyak pengguna terjadi kayak begitu, sehingga tidak bisa kontrol. Kemudian ada suatu toleransi misalnya. Prevalensi yang mengalami dependensi ternyata 2-4% dari general populasi. Ini di Australia ya. Pada withdrawal di sini biasanya gejala itu muncul dalam minggu pertama. Ada suatu bentuk iritabilitas, misalnya kemarahan, restlessness, ansietas, kemudian kesulitan tidur. Bisa muncul juga pada craving ya, pada withdrawal itu, jadi dorongan untuk menggunakan lagi atau nagih gitu, perubahan nafsu makan, suasana perasaan jadi sangat depres misalnya,
atau fisik yang terasa tidak nyaman. Itu gejala-gejala untuk withdrawal-nya. Selain withdrawal tadi, adverse consequence pada dependensi cannabis ini, ada juga fisik komplikasi, itu adanya gejala-gejala gangguan respiratori, kemudian daya pada memori, kemudian performa kerja yang kurang baik, serta keterlibatan dengan hal-hal yang bersifat kriminal. Bisa terjadi mereka yang mengalami dependensi. Jadi perilakunya jadi kayak perilaku disosial. Jadi untuk treatment diharapkan untuk remisi cukup tinggi angkanya, dan pengobatannya juga tidak selama pada penggunaan zat yang lain. Perhatian terapi di sini penting ya, adanya psikoterapi, brief intervensi, seperti itu, self-help untuk dirinya sendiri. Sedangkan secara farmasi yang mereka penting untuk yang mengalami withdrawal. Misalnya golongan benzodiazepin di sini bisa diberikan diazepam 5 mg, bisa beberapa 2 kali, 3 kali sehari selama beberapa hari, 3 sampai 5 hari. Atau untuk perjalanan yang singkat bisa ongoing juga dengan lithium penggunaan. Yang sering kalau di Indonesia paling hanya menggunakan golongan diazepam ini aja, benzodiazepin dengan diazepam. Tujuan psikoterapi di sini supaya betul-betul penggunaan kanabis itu bisa berhenti, kemudian juga reviewing harms untuk continued use-nya supaya dia tidak menggunakan lagi tujuannya. Kemudian perlu identifikasi terjadinya risiko pada saat menggunakannya. Kemudian ada suatu diskusi mengenai untuk menghindari risiko situasi sehingga seseorang itu akan mudah menggunakan. Kalau secara medical use, maka cannabis ini yang digunakan adalah anti-emetic agent, appetite stimulan, analgesik dan antispasmodik, misalkan dependensi, itu bisa digunakan. Di Indonesia sendiri untuk pengobatan sampai seperti ini jarang, karena obat-obatnya juga nggak ada semua, selalu ada di sini. Mengenai dekriminalize pengguna, bisakah untuk menghindarkan itu? Jadi di sini untuk itu ada suatu large scale cannabis black market yang digunakan untuk mengontrol kriminal, ya. Corruption of public official, arms race in policing technology, misalnya dia menggunakan helikopter, satelit, surveillance itu, tujuannya untuk perilaku untuk menghindari terjadi suatu kriminalisasi juga. Kemudian yang lain mengenai prohibition, di sini ada discriminatory, kemudian brings law into disrupt among the young, effect on convicted user. Ini semua bukan di sini, tapi program-program ini yang dilakukan di luar ya. Contoh-contoh. Jadi penting untuk tindakan dekriminalisasi. Selain masalah-masalah fisiologi ataupun psikososial yang muncul dampak dari penggunaan kanabis tadi. Kita lewatkan saja ini. Jadi sebetulnya kanabis itu sangat banyak atau luas sudah digunakan. Kemudian juga
status legal penggunaan kanabis itu kalau di Indonesia sendiri jelas memang dilarang, tapi kalau di luar itu masih ada kontroversial karena ada yang mengatakan bisa digunakan untuk pengobatan. Gangguan dari penggunaan kanabis ini akan menimbulkan produktivitas yang jadi kurang, gangguan respiratori misalnya, penyakit-penyakit mental yang lain. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Di komplikasi pernafasan terjadinya suatu gangguan komplikasi psikiatrik itu bisa terjadi. Ini tadi yang pertanyaan-pertanyaan self test case, berapa lama withdrawal syndrome itu bisa terjadi, komplikasinya apa, kemudian untuk mengurangi risiko tersebut dan terjadinya relapse. Jadi kalau withdrawal seminggu dia lepas muncul komplikasinya itu, kemudian itu kira-kira begitu. Ini dari Australia bahan-bahannya ini. Mungkin demikian ya. Ya barangkali ada yang mau bertanya dari kalau ada sedikit waktu mungkin. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Banyak. Tinggal sedikit waktunya. Mungkin belum ada, Dok. Ya? Mungkin belum ada untuk saat ini. Ya. Berarti kalau memang sudah tidak ada, mudah-mudahan bisa difahami baik. Ini kan berapa? Kurang 10 menit lagi ya? 14.40 ya kalau nggak salah selesainya. Iya, Dok. Oke. Terus itu ada kuliah lagi ya? 15.30 di jadwal. Ada Kalau berarti istirahat untuk sholat dulu ya. Ya mungkin kalau tidak ada kita akhiri pertemuan sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mungkin masih satu kali ya pertemuan minggu depan ya. Cuma bahannya apa bisa nutup apa enggak ya saya itu. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa selesai semuanya karena masih ada insomnia, kemudian retardasi mental, terus kemudian ada perkembangan sebetulnya, perkembangan manusia yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa nutup untuk minggu depan. Demikian kuliah sore ini kita akhiri. Terima kasih perhatian mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sudah selesai ya? Nutupnya gini, langsung silang apa ya Mbak? Langsung di silang aja gitu. Berisik. Allah.
Tes.